Halo teman-teman, selamat datang di videonya Diara Natania di segmen Suarantau. Segmen dimana gue akan membacakan cerita dari teman-teman yang lagi merantau atau yang sudah pernah merantau. Dan tema cerita kita hari ini adalah Back to the Basic nih. Kenapa sih kalian merantau? Tujuan atau achievement apa sih yang pengen kalian capai? Tapi bentar-bentar, kalau misalnya kalian belum follow Instagram Diara Natania, jangan lupa di follow dulu, lalu tonton videonya sampai akhir ya, karena di akhir video ini gue akan mengumumkan tema Suarantau berikutnya. Hai, namaku Bila, aku adalah mahasiswa master jurusan Cultural Project Management di Universitas Paris, Saclay di Prancis. Jadi sebenarnya background pendidikan aku adalah S1 program studi Prancis di Fakultas Ilmu Budaya UI. Berbekal kemampuan bahasa Prancis dan ketertarikan dengan negara pusat budaya dan fashion dunia ini, aku selalu punya mimpi untuk bisa lanjut studi di sana. Terlebih lagi, passion aku di dunia seni dan budaya makin memantapkan diri aku untuk memilih Prancis sebagai destinasi studi aku karena profil negaranya yang seperti aku bilang tadi. Apresiasinya yang tinggi terhadap seni dan budaya udah nggak diragukan lagi. Tapi gue setuju banget sih, Prancis tuh kayak emang dari dulu tempat untuk pusat fashion gak sih? Gimana menurut kalian? Karena memang aku sudah familiar dengan negara dan bahasa Prancis, ekspektasi aku adalah aku bisa beradaptasi cepat dan gak akan menemukan kesulitan yang berarti. Tapi ternyata ekspektasi aku salah. Meskipun aku bisa bahasa Prancis, ternyata kuliah di Prancis itu gak semudah bayangan aku. Perlu kerja ekstra untuk bisa keep up sama perkuliahan. Apalagi aku satu-satunya mahasiswa asing di kelas aku. Sebisa-bisanya aku dan sesiap-siapnya aku sama bahasa Prancis, tetap aja aku bukan native speaker. Dan pastinya bulan-bulan pertama aku kuliah di sana struggling banget. Gue nggak tahu kalian nonton apa enggak, tapi di Netflix tuh ada satu series namanya Emily in Paris, dan gue di situ ngeliat kayak kehidupan di Paris ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Orang-orangnya terbilang kurang ramah ya. Kira-kira ada nggak dari teman-teman yang tinggal di Prancis? Emangnya bener ya orangnya kayak gitu? Mau nyerah? Banget. Mau pulang? Banget. Tapi berkat dukungan dari keluarga dan tekad yang kuat untuk pelan-pelan berusaha, gak malu minta tolong kalau memang aku kesulitan. Kerja lebih ekstra dibanding teman-teman yang lain dan berdoa serta berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, keinginan untuk menyerah dan pulang ke Indonesia berangsur-angsur sirna. Sampai akhirnya aku berhasil sampai ke titik ini. Sebulan lagi adalah wisuda S2 aku. Setelah lulus S2 ini, aku tetap berencana untuk pulang ke Indonesia, berkarir di negara sendiri, dan membangun Indonesia dengan bekal ilmu serta pengalaman yang aku dapatkan di Prancis. Wismilak. Keren banget, ya ampun. Gue seneng banget deh kalau misalnya sesama perantau, kan gue juga perantau, terus kita punya mimpi yang sama yaitu memajukan Indonesia. Rasanya tuh kayak kita tuh jauh-jauhan, kamu di Prancis, gue di Jepang, terus kalian entah di mana itu, kita tuh kayak berusaha bareng-bareng gak sih untuk negara kita? Mohon doanya ya teman-teman. Ngomong-ngomong nih, yang kirim cerita kali ini adalah Salsabila Ramadita, seorang pelajar yang lagi di Prancis loh, dan dia juga seorang YouTuber. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama kehidupan di Prancis, mungkin pengen nonton vlog atau pengen nanya-nanya seputar sekolah di Prancis, kalian bisa langsung aja lihat description box gue, dan kalian bisa mampir ke channel dia. Hai Diera, namaku Marcel. Aku lulusan hospitality di salah satu universitas perhotelan di Bandung. Setelah lulus kuliah tahun 2013, sempat kerja di Bali dan dapat kesempatan kerja di UAE, lebih tepatnya di Abu Dhabi. Sebelumnya pengen di Dubai, dapatnya di Abu Dhabi, tapi it's okay lah, masih satu negara. Pengalaman pas apply kerja di UAE lumayan seru. Coba apply dari internet, langsung dapet di hotel yang lumayan bagus. Wow, so lucky. Dan terkenal di UAE. Namanya Beach Rotana Abu Dhabi Mall. Oke, teman-teman, ayo kita search. Beach Rotana Abu Dhabi Mall. Wah gila, ini bagus banget. Guys, cepetan. Kalian harus search juga. Ini udah kayak hotel bintang 5, bagus banget. Semua berjalan lancar sampai berangkat. Setelah sampai di sana, I have no idea about this city. Tapi agak shock pas baru sampai. Saat itu pas banget lagi musim panas, siang harinya bisa sampai 50 degree Celcius. Ini serius, 50 derajat Celcius siang. Pas malam 30-an derajat Celcius. Hah? Ini gak ada bedanya sama
air onsen. Kalian tahu onsen nggak? Pemandian air panas di Jepang aja tuh cuma 40 derajat. Bisa masak telur gak sih di luar? Tapi hawanya pengap banget. Apalagi pas lagi badai pasir, males banget mau keluar kemana-mana karena mata rasanya sepet mau keluar karena kemasukan pasir. Tapi tetap bersyukur dapat kerjaan di sana. Gue nggak bisa bayangin badai pasir. Jadi mungkin dia kalau lagi keluar rumah terus ada badai pasir, jalannya harus kayak gini sih. Banyak pengalaman menarik dari berantem sama teman kerja karena mereka mikir orang Indonesia itu orangnya nggak berpendidikan dan gampang diapa-apain. Apa ini maksudnya gampang diapa-apain? Tapi sama aku mah tetap aku galakin karena motoku gue mah lu jual, gue beli. Sampai bisa nyobain skydive di Dubai, what a fantastic experiences. Nggak punya YouTube channel ya? Bikin YouTube channel dong, terus kayak bikin vlog lagi skydiving gitu kan, keren banget. Halo Diera, perkenalkan aku Sally Go, aku kuliah S1 di Malaysia. Alasanku memilih Malaysia sebagai negara perantauanku karena dekat dengan Indonesia, masih masuk budget, dan yang paling penting menggunakan bahasa Inggris dalam medium pembelajarannya. Sebelum kuliah, sudah pernah visit ke Malaysia dan merasa bahwa untuk beradaptasinya nggak akan terlalu susah karena dari segi cuaca, kota, dan makanannya masih agak mirip. Selama proses apply ke Malaysia, proses apply visa paling menyebalkan sih. Karena waktu menunggunya yang nggak pasti. Sedangkan mau perpanjang visa saat sudah di Malaysia pun juga sama. Oh, berarti maksudnya di Indonesia pun, di Malaysia pun sama gitu ya nunggu. Paspor ditahan dan tidak bisa pulang dalam waktu yang nggak tentu. Bisa 2 bulanan plus ditahan sama kampus bisa total 2-3 bulanan kayaknya. Ya ampun, gue nggak pernah nih ngalamin kayak gini. Jadi kita mau proses visa, tapi ditahan gitu. Kenapa ditahan? Setelah pindah ke Malaysia, tadi aku bilang bahwa adaptasi mungkin gak sesulit itu, tapi nyatanya beberapa bulan pertama itu sangat kesulitan karena baru pertama kali jauh dari rumah dalam jangka panjang, dan benar-benar sendirian. Awal-awal susah karena gak punya teman, makan sendiri, pergi sendiri, belanja sendiri, semua sendiri, dan aku sangat belum dekat dengan teman-teman kelas karena belum ketemu yang klik aja. Dan juga aku belum mengenal karakteristik orang Malaysia itu seperti apa. Orang Indonesia di kelas di jurusan aku juga kebetulan hanya aku sendiri. Intinya, proses adaptasi selalu nggak enak, tapi dari situlah aku bisa bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik dan punya wawasan yang berkembang. Pengalaman menarik setelah aku pindah ke Malaysia itu banyak banget. Salah satunya adalah selalu rata-rata dikira orang lokal karena mukaku sangat oriental. Jadinya gampang kamuflase. Tinggal ganti logat cara bicaranya kayak orang lokal, sudah deh. Jadi pas awal-awal datang juga suka diajak ngomong dengan bahasa Mandarin karena Chinese di sana banyak yang komunikasinya dengan Mandarin kalau ke sesama Chinese lokal. Mereka bingung aku bukan asalnya dari Malaysia, jadinya aku bisa bercerita banyak tentang Indonesia ke teman-teman Malaysia dan dari negara lainnya juga. Bertukar pikiran dan sharing budaya seru banget. Kalau misalnya teman-teman penasaran dengan kehidupan di Malaysia, seputar perkuliahan, atau pengen tahu kehidupan di sana kayak gimana, teman-teman bisa cek aja langsung YouTube-nya Sally Go. Hai Diera, kali ini aku mau ceritain sedikit alasan memilih negara Cina sebagai negara rantauku. Jadi sebenarnya sebelum memilih Cina sebagai negara rantau untuk melanjutkan studi kuliahku, Hong Kong menjadi pilihan pertamaku. Karena pendidikan yang ingin kutempuh ada di Hong Kong, serta kampusnya yang oke. Tapi ternyata aku nggak keterima di Hong Kong. Terus cari tempat lain yang masih buka pendaftaran. Ya udah, Cina masih buka pendaftaran, padahal awalnya aku nggak mau di Cina. Oh ya, FYI nih untuk teman-teman yang bingung, bukannya Hong Kong itu di dalam Cina ya? Memang iya, cuma banyak orang juga yang memiliki pemikiran kalau Hong Kong itu bukanlah bagian dari Cina. Sama seperti Taiwan, Taiwan itu sebenarnya masih termasuk dalam Cina menurut beberapa law, tapi menurut orang Taiwannya itu sendiri, Taiwan bukanlah bagian dari Cina. Jadi kalau teman-teman ketemu sama orang Hong Kong atau orang Taiwan, jangan bilang mereka orang Cina ya, oke? Padahal awalnya aku nggak mau di Cina karena kebiasaan orang sana yang jorok dan kotor. Tapi kemakan omongan sendiri malah. Jadinya masuk universitas di sana. Tepatnya University of Nottingham, Ningbo, kota kecil di Cina. Aku 3,5 tahun kuliah di sana sebelum exchange di UK. Wow, keren banget. Pas sampai di Ningbo, pikirannya bakal jorok, tapi lama-lama tinggal di sana, enjoy dan seru. Bahkan sampai nggak mau balik. Wow,
Jadi gue pengen nanya, beneran jorok atau kamu jadi ikutan jorok? Atau ternyata sebenarnya nggak jorok? Yang mana nih? Lalu tahun terakhir kuliah, aku pindah ke UK karena dapat beasiswa student exchange. Pas di UK pun kebiasaan aku saat di Cina beda, karena kalau di UK aku lebih sering masak sendiri, mau nggak mau. Karena kalau makan di luar seperti restoran, itu mahal banget. Sedangkan di Cina lebih murah beli makan di restoran daripada masak sendiri. Ini bener banget. Kayak di Indonesia juga kayak gitu gak sih? Kadang-kadang kalau misalnya kita beli kayak di kaki lima, nasi goreng, pokoknya makanan yang pinggir jalan gitu, malah lebih murah daripada masak sendiri gak sih? Apa perasaan gue doang? Sebenarnya yang lebih sering masak itu roommate aku sih, karena dia orang India jadi suka banget masak kari, dan makanan India kan gak beda jauh lah ya seperti masakan Indo, jadi enak banget sih. Kuliah di Cina pun menambah koneksi aku, serta salah satu alasan memilih Ningbo untuk menambah koneksi bisnis. Bagus. Sukses terus ya, semoga di masa depan bisa punya bisnis sendiri. Amin. Hai Kak Diera, kenalin nama aku Ulfa, dari Boyolali, Jawa Tengah. Aku mau ikutan cerita Kak. Tahun 2018, tepat setelah lulus SMK, aku merantau ke negeri jiran atau Malaysia dengan planning kerja di sana selama 2 tahun, untuk nabung buat kuliah di tahun 2020. Aku bekerja di salah satu pabrik elektronik milik Jepang. Nah, aku tahu dari sekolahku. Jadi di sekolahku ada sosialisasi untuk bekerja di luar negeri. Lalu ada salah satu agen resmi dari Solo yang memberitahukan ada pekerjaan di Malaysia, semua full disubsidi. Wow, ternyata ada ya sekolah di Indonesia yang memberikan pengarahan untuk bekerja ke luar negeri. Gue baru tahu loh, soalnya di daerah rumah gue dulu sama sekali nggak ada. Bahkan kuliah ke luar negeri aja kayak sesuatu yang masih jarang banget pada saat itu. Gue pengen tahu deh opini kalian, menurut kalian pengarahan dari sekolah-sekolah di Indonesia untuk bisa mendapatkan beasiswa atau pengarahan untuk kuliah ke luar negeri itu masih kurang apa menurut kalian sudah cukup? Komen ya di bawah. Sebenarnya pas awal-awal aku nggak minat buat ke Malaysia, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya aku coba-coba ikut seleksi. Nggak disangka aku langsung diterima. Dan waktu itu dengan berat hati aku berangkat. Dengan berat hati, kenapa? Tidak mau berangkat ya sebenarnya. Ibuku sempat nawarin buat ngebatalin, tapi aku mikir kalau dibatal bakal kena denda, jadi aku mutusin buat lanjut. Ada dendanya kalau batal. Ini ambil keputusannya pasti berat banget gak sih? Karena sebenarnya di dalam hati kita gak mau berangkat, tapi udah terlanjur keterima dan harus bayar denda kalau gak pergi. Aduh. Dan sedihnya aku berangkat ke Malaysia tepat di hari wisuda SMK. Aku sempat sedih, galau, gak nyangka gitu. Yang awalnya bayangan aku habis lulus mau langsung kuliah, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Aku harus kerja dulu, dan dulu di awal-awal aku sempat malu banget sama teman-temanku kalau aku jadi TKI. Tapi seiring berjalannya waktu, aku selalu bilang ke diri sendiri, yang dipilihin Tuhan buat kamu pasti ini jalan yang terbaik. Di Malaysia aku dapat kenalan dari mana-mana dan pikiranku jadi lebih terbuka. Setelah ngelihat orang Jepang, Cina kerja, aku jadi lebih termotivasi buat kuliah dan kerja di luar negeri lagi, tapi bidang yang aku minati. Terima kasih Kak sudah memberikan wadah sharing. Teman-teman yang pernah merantau atau yang lagi merantau, pasti pernah deh merasa kayak, kenapa ya? Kok sebelum kita berangkat, kita punya plan ini, tapi giliran udah nyampe tempat tujuan, kayaknya plan kita tuh nggak berjalan dengan mulus gitu. Kok banyak banget yang gagal sini, gagal sana, kayaknya kita stuck gitu. Dan di saat-saat seperti itu, kita tuh ngerasa kayak sedih banget, dan mental kita tuh kena banget. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, hal-hal seperti itu justru yang membuat kita semakin dewasa, dan kita juga jadi terlatih untuk bisa membuat keputusan secara cepat, untuk bisa berganti plan gitu. Dan yang paling penting kita juga seperti seakan-akan gitu, diajarkan oleh semesta dan Tuhan, kalau kita tuh harus bersyukur dengan apapun keadaan kita gitu. Dan satu lagi, jangan pernah malu dengan keadaan kita saat merantau. Karena kita ini bekerja, kita ini kuliah, kita ini belajar dengan cara yang halal. Jangan seperti orang-orang yang berdasi, pakai jas, dan nilep uang triliunan. Kita jauh lebih berharga dari mereka. Oke, jadi itu dia teman-teman suara rantau kita kali ini. Terima kasih banget nih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan cerita. Dan waktunya untuk mengumumkan tema kita yang baru.
Tema kali ini adalah ceritain dong tempat paling berkesan menurut kalian saat kalian merantau ke luar negeri atau saat kalian jalan-jalan ke luar negeri. Jadi Suara Rantau kali ini bukan hanya untuk teman-teman yang sudah pernah merantau, tapi juga untuk teman-teman yang pernah visit ke luar negeri untuk maybe traveling dan backpacker maybe, I don't know. Silahkan kirim cerita kalian secepatnya ke email yang satu ini. Udah gak sabar banget untuk baca cerita kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!